Hai broadcaster, bertemu lagi bersama saya Vera Tiara Syahida dalam video pembelajaran edisi unsur naratif dalam program televisi. Nah, seperti kita ketahui, program televisi terbagi atas dua, yaitu adalah program TV drama dan program TV non-drama. Proses naratif atau proses penceritaan terhadap produksi program televisi itu tentu berbeda antara drama dengan non-drama. Kalau tadi saya di awal berbicara mengenai program televisi terbagi atas dua, yaitu drama dengan non-drama, kali ini saya tidak akan membahas mengenai itu. Yang saya akan bahas adalah unsur kreatif dan naratif dalam produksi program televisi, khususnya naskah produksi televisi. Apa sih unsur kreatif itu? Unsur kreatif kita dalam produksi film maupun produksi tayangan televisi terbagi atas dua, yaitu adalah unsur naratif dan unsur sinematik. Nah, apa sih naratif itu? Naratif adalah proses penceritaan, pendongengan, karena pada hakikatnya kita akan selalu merasa senang, merasa enak untuk didongengi. Unsur naratif itu terbagi atas ada beberapa elemen. Yang pertama adalah mengenai ide, kemudian ada jalan cerita atau alur, kemudian adalah tokoh, kemudian ada konflik, dan ada yang terakhir adalah penyelesaian. Kita tidak akan bisa membuat suatu film atau tayangan program televisi tanpa ada cerita atau jalan cerita ataupun tokoh yang memerankan mengenai cerita tersebut. Contoh kata, waktu kita ada festival film Boas, ada film Melaksir yang memenangkan ide kreatif yang paling original. Karena apa? Karena dia mampu menulis naskah dengan baik. Setelah kepergian papa untuk selamanya, akhirnya aku dan mama memutuskan untuk pindah rumah. Hari Jumat nanti mama mau keluar kota untuk beberapa hari. Loh, kok mendadak gini sih, Mah? Maaf Ra, mama baru ada waktu sekarang, soalnya kabar dari kantor semalam mendadak. Gue pengen rasanya aja gitu dari sikap mama. Bentar deh, kayaknya emang lu harus ngadain acara syukuran di sini. Soalnya dari awal gue udah ngerasa nggak enak. Mah, mama dengar suara kidung nggak? Oke. Jadi, unsur naratif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan penceritaan. Unsur penceritaan tersebut mengandung ide, jalan cerita, tokoh, konflik, dan penyelesaian. Dalam sebuah program tayangan, baik itu drama maupun non-drama, kita akan melihat ada tokoh di sana, ada jalan cerita di sana, dan juga ada konflik dan penyelesaian. Sebuah film sekurang-kurangnya harus mengandung narasi atau naratif. Pertanyaannya adalah, apa itu narasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian, sedangkan naratif adalah bersifat menguraikan, menjelaskan, dan sebagainya, atau prosa yang subjeknya merupakan suatu rangkaian kejadian. Contohnya, kita bisa mengambil film Indonesia itu 5 cm. Di awal kita mengetahui bahwa film di 5 cm tersebut terdiri dari 5 tokoh. Kemudian 5 tokoh itu diperkenalkan satu persatu. Hobinya apa, postur tubuhnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian di tengah perjalanan ada semacam konflik persahabatan di sana karena mereka mengambil tema persahabatan. Lalu ada konflik di mana mereka tidak boleh bertemu dahulu, terus kemudian mereka akan merayakan penyelesaian konflik tersebut dengan mendaki Gunung Mahameru. Dari rangkaian yang tadi kita bisa lihat ada ide, jalan cerita, penokohan, konflik, dan penyelesaian. Unsur naratif dari film 5 cm ini bisa kita lihat di sini. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Woi, kita pada mau kemana lagi nih? Nonton aja yuk. Ke rumah gua aja. Tidak ada di rumah kan Bang Ariel? Kalau Dinda di kampus gimana?
Biasa aja kuliah, Kampusnya gimana? rame, Kalau di kampus nongkrongnya di mana? ya nongkrong. Oh iya, Dinda pasti jarang nongkrong ya, banyak tugas dari dosen. Dinda kalau di kampus duduk kok nggak nongkrong. Ampun deh. Sampai sekarang gue nggak tahu kenapa kedua teman gue itu nggak pernah jadian. Udah, ngomong aja sama dia. Kayaknya dia juga sama sama lo. Susah ya. Lu deket banget. Gue jadi gak tahu apa bedanya. Gue juga gak mau kehilangan temen gue. Guys, kalian merasa bosan gak sih sama kita? Mungkin sebaiknya kita nggak ketemuan dulu. Apaan sih? Iya, gue juga mau. Gue pengen nyelesain skripsi gue. Kita keluar aja dulu dari nyamannya kita. Untuk berapa lama? 3 bulan aja gimana? Jadi selama 3 bulan ke depan, kita nggak boleh ketemuan, nggak boleh telepon, nggak boleh SMS. Terus nanti tanggal 7 Agustus, gue kasih tahu planningnya aja lewat SMS di mana kita mau ketemuan. Percayain aja ke gue, dijamin gak bakal garing. Saya kasih waktu 4 hari, harus selesai. Kamu SD berapa tahun ya? 6 tahun, Pak. Kalau kamu selesaikan kuliah kamu 6 tahun juga, berarti otak kamu otak anak SD. Gak enaknya jadi cewek. Kalau cewek suka sama orang, gak bisa langsung bilang. Misalnya cuma nunggu doang. Wah, kuno lo. Kalau zaman sekarang, cewek ngomong dulu juga udah banyak. Kamu Ariel kan? Aku Indi. Masih inget gak? Yang kemarin ngajakin kamu kenalan. Selamat malam semuanya. Gue kangen banget sama kalian semua. Sumpah. Tanggal 14 nanti, kita ketemu di stasiun kereta api Senin jam 2 siang. Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kak, sebenarnya kita mau kemana sih? Tahu tak? Kemana sih kita nyet? Ada deh. Baru penasaran ya? Purin. Petualangan dimulai. Nanti kita mau ke sana, Tak. Berdiri di sana? Iya. Bisa apa kita, Tak? Kita berlima percaya pada satu hal. Sederhana, tapi luar biasa. Cinta, satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Kita menantang impian di atas awan. Kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Yang kedua adalah unsur sinematis. Bagi teman-teman yang suka dalam bidang teknis dalam proses produksi tayangan televisi maupun film, kalian bisa memilih dalam divisi kamera, bisa memilih dalam divisi cahaya, wardrobe, make up, atau tata dekorasi. Unsur naratif tidak akan hidup tanpa didukung dari tim kameramen yang mampu membuat shot, angle, dan kamera movement yang baik. Dan tidak akan juga pernah bisa hidup karakter tersebut tanpa ada makeup effect atau cahaya yang melingkupi talent tersebut. Unsur kreatif dalam sinematik bisa teman-teman lihat dalam cerita pendek berikut ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, unsur kreatif dalam proses pembuatan naskah televisi terbagi atas 2. Yang pertama adalah unsur naratif, yaitu terdiri dari ide,
jalan cerita, tokoh, konflik, dan penyelesaian. Sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sinematik yang berkaitan dengan kamera, cahaya, wardrobe, make up, dan tata dekorasi. Tugasnya untuk minggu ini adalah buatlah cerita pendek berdurasi 10 menit mengandung unsur naratif yang terdiri dari ide, jalan cerita, penokohan, konflik, dan penyelesaian. Cukup dikerjakan di blog kalian, jangan lupa untuk diposting ya. Sekian penyampaian video pembelajaran minggu ini. Jangan lupa saksikan terus video pembelajaran di minggu depan. Salam broadcaster.